Rekaman yang dirilis oleh militer Iran pada hari Rabu menunjukkan peluncuran rudal yang diklaim menargetkan kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln. Komandan Angkatan Laut Iran, Shahram Irani mengatakan bahwa kapal induk Amerika Serikat terus dipantau oleh Angkatan Laut dan Angkatan Darat Iran. Begitu memasuki jangkauan sistem rudal, militer Iran akan langsung menyerang dengan rudal jelajah yang paling dahsyat milik Iran. Kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln sebelumnya berlayar mendekati Iran pada pekan lalu. Namun menurut kantor berita Iran, rudal-rudal yang diluncurkan Iran memaksa kapal induk Amerika untuk mengubah posisi untuk menghindari ancaman. Serangan rudal ini terjadi hanya beberapa jam setelah juru bicara Markas Besar Militer Iran, Ebrahim Solfagari, menegaskan sampai kapanpun Iran tidak akan bernegosiasi dengan Amerika. قطع خوددرگیری‌هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه‌گذاری‌هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می‌شود. ثبات از طریق قدرت. صراحتاً اعلام می‌کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد. Terkait klaim penyerangan ini, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM belum memberikan tanggapan. Pemirsa, Amerika Serikat mengirimkan ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 tentara di tengah pembahasan kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina dan dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman reski akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirim ribuan marinir dan personil angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Kekuatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, pemirsa, warga Israel di bagian utara hidup dalam ketakutan. Hampir setiap 10 menit sekali sirine berbunyi, pertanda mereka harus segera berlari ke tempat perlindungan. Mencekam, itulah suasana di kota Kiryat Shmona, Israel Utara. Warga Israel hidup dalam ketakutan di tengah serangan roket Hizbullah. Warga Israel Utara menjadi cemas karena merasa jadi sasaran serangan lintas batas Hizbullah yang secara rutin terus berlangsung sejak perang AS Israel dengan Iran 28 Februari lalu. Menurut warga setempat, setiap 10 menit ada alarm yang mengharuskan mereka pergi ke tempat perlindungan. Komando Pertahanan Dalam Negeri mendesak warga untuk patuh tetap berada di tempat perlindungan. Beberapa hari sebelumnya ada ledakan besar, sebuah roket yang menghantam beberapa rumah di kota tersebut. Clear the area, but what I want to emphasize is the rocket that was used here is a cluster missile. This has one purpose and one purpose only: to maximize civilian damage and casualty counts. So we call on the public, continue listening to instructions of the Home Front Command and the Israel Police. Stay close to protected shelters. When sirens go off, go in protected shelters. We've seen this save lives time and time again. Di tengah saling serang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, burung gagak menyelimuti langit Tel Aviv. Langit Tel Aviv tiba-tiba dipenuhi burung gagak sejak kemarin. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, kawanan burung gagak ini mengitari gedung-gedung tinggi, termasuk Menara Azrieli. Sejumlah ahli menilai hal ini wajar karena burung gagak sangat umum di Israel.
Perilaku gagak yang terbang dalam jumlah besar memang biasa terjadi pada bulan Maret dan terkait dengan perilaku musiman. Sementara itu, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyampaikan kritik keras terkait konflik Amerika Serikat Israel di Iran. Ia menyebut perang Amerika Serikat terhadap Iran merupakan pelanggaran hukum internasional. Our foreign policy does not become more convincing simply because we refuse to call a violation of international law a violation of international law. We had to grapple with this during the Gaza war, and we must grapple with it in the Iran war as well. For, in my view, this war is a violation of international law. There is little doubt that, in any case, the justification of an imminent attack on the US does not hold water. This view also appears to be held by some within the US intelligence community. This war is also, please forgive me for saying so as someone directly involved, a politically disastrous mistake. Ist zudem ein politisch verhängnisvoller Fehler. And that's what frustrates me the most, a truly avoidable, unnecessary war, if its goal was to stop Iran from developing a nuclear bomb. Serangan udara Amerika Serikat di Irak Barat menyerang fasilitas medis, 7 orang meninggal dan 13 luka-luka. Pemerintah Irak mengizinkan kelompok paramiliter pro-Iran membalas serangan itu. Tujuh orang tewas dan 13 lainnya luka-luka dalam serangan udara Amerika Serikat yang menargetkan fasilitas medis di Provinsi Al-Anbar, Irak Barat. Serangan ini menyasar klinik militer Al-Habania serta sejumlah bangunan pendukung di sekitarnya. Serangan tersebut juga mengenai Departemen Tenaga Kerja Al-Habania. Pemerintah Irak mengecam keras operasi militer tersebut dan mengizinkan kelompok paramiliter pro-Iran untuk membalas serangan Amerika Serikat setelah serangan terhadap basis mereka. Kelompok-kelompok ini termasuk bagian dari Popular Mobilization Force, memiliki kekuatan besar dan berpotensi memperparah konflik. Kelompok Islamic Resistance in Iraq melancarkan puluhan serangan terhadap target Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Hingga saat ini situasi di Provinsi Al-Anbar masih dalam pengawasan ketat otoritas keamanan Irak guna mengantisipasi serangan susulan di wilayah perbatasan. Sebuah ledakan terjadi di Gaza Tengah, diduga ini adalah serangan Israel ke daerah tenda-tenda pengungsi. Akibat ledakan ini, 1 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Ledakan ini terjadi di Gaza, tepatnya di wilayah Deir al-Balah, Gaza Tengah. Ledakan diduga merupakan serangan Israel yang menyasar ke tenda-tenda pengungsian. Ledakan yang diduga serangan itu mengenai sebidang tanah kosong yang berdekatan dengan deretan tenda pengungsi. 1 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Sementara itu, militer Israel belum memberikan komentar terkait serangan di daerah tersebut. Perang di Gaza sudah dimulai sejak 7 Oktober 2023 setelah Hamas melakukan serangan mendadak terhadap Israel. Di tengah konflik Timur Tengah, bandara di Beirut tetap berjalan normal. Sejumlah maskapai penerbangan komersil pun siap lepas landas. Bandara Udara Internasional di Beirut, yaitu Airport Rafik Hariri, masih terus beroperasi di tengah perkembangan militer di Lebanon dan wilayah lainnya. Para penumpang di airport terlihat tidak khawatir melakukan perjalanan, sementara beberapa maskapai penerbangan juga tampak bersiap untuk lepas landas. CEO bandara di Beirut menyebut operasi tetap berjalan normal dan rencana darurat telah disiapkan. Iran meminta negara-negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah. Iran juga kemudian menuding Israel sengaja menanamkan Iranofobia
supaya dunia memusuhi Iran. Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan Iran dalam sidang darurat PBB yang digelar di Jenewa, Swiss. Dalam sidang, Iran mengingatkan negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah oleh fitnah dan serangan yang dilancarkan Israel. Dukungan untuk Iran diberikan oleh China dan Rusia. Kedua negara ini juga menegaskan tidak ada negara manapun yang boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Suffering is compounded when false and fabricated narratives replaced with realities are accepted as truth, when defenders are recast as enemies. The malevolent regime of Israel has cunningly turned the President of the United States as executor of its wicked designs. Such mastery poses a grave threat to the entire world. Israel is not merely attacking Iran, nor solely striking at Lebanon, nor even undermining Palestine. It is assaulting the very fabric of regional order and dragging the entire world toward chaos and peril. Today, we assure our neighbors that Iran will not be the last focus. After Iran, you will become even more accessible targets for the execution of sinister ideological agendas of Israeli regime. Those who are today appearing as your friends will cast off their masks tomorrow. For more than 4 decades, Israel has orchestrated the project of Iranophobia, and now they have prepared the grounds of conflict to give life to their malevolent narratives, to draw a wedge between